Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Sampai juga kita di cerita Dragon Ball Z part ke-18. Namun sebelum itu kita recap sejenak cerita yang lalu ya. Goku yang kembali dari akhirat hanya untuk 24 jam saja bersama yang lainnya bersiap mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Tapi turnamen dibuka dengan kelas anak-anak di mana Trunks dan Goten bertemu di babak final. Pertarungan itu dimenangkan oleh Trunks yang membuat Vegeta merasa bangga karena anaknya menang melawan anak Goku. Trunks dan Goten belum puas. Setelah turnamen anak-anak selesai, mereka mencari cara untuk ikut serta di turnamen kelas dewasa. Mereka melumpuhkan Mighty Mask dan memakai kostumnya untuk ikut turnamen kelas dewasa. Saat Goku memasuki area turnamen, dia bertemu dengan Shin dan Kibito, dua sosok yang sangat misterius. Akhirnya turnamen dimulai, di mana dibuka dengan kemenangan Krillin dengan mudahnya. Namun di babak kedua, ketika Piccolo berhadapan dengan Shin, dia menyerah begitu saja karena tahu sosok sebenarnya Shin yang adalah dewa dari segala dewa. Namun terjadi kekacauan ketika Videl di babak ketiga dihajar habis oleh Popovich hingga terluka parah. Gohan pun hampir terpancing emosinya. Dia pun membantu merawat Videl yang sangat sekarat. Gohan akhirnya berhadapan dengan Kibito di pertandingan keempat. Tiba-tiba Kibito meminta Gohan berubah menjadi Super Saiyan yang menunjukkan kekuatan yang amat sangat kuat, di mana memancing Popovich dan Yamu untuk mendekapnya dan menghisap tenaga Gohan hingga lemas. Setelah itu mereka pun pergi, membuat Shin juga pergi mengejarnya. Hal itu pun membuat Goku, Piccolo, dan Vegeta juga mengikutinya. Gohan yang disembuhkan oleh Kibito akhirnya juga berangkat bersama Videl untuk mengejar yang lainnya. Maka terbanglah mereka semua mengikuti Yamu dan Popovich. Nah, bagaimana kelanjutannya? Setelah opening berikut ini tentunya. Di tengah perjalanan, Shin menjelaskan apa yang terjadi kepada Goku dan yang lainnya. Dia berkata kalau dahulu ada penyihir jahat bernama BBD, dan BBD menciptakan monster jahat yang sangat kuat. Saking kuatnya, dalam waktu cepat si monster lepas kendali dan menghancurkan banyak planet. Vegeta berkata kalau hal tersebut juga bisa dilakukan oleh bangsa Saiyan. Namun Shin bilang kalau monster ini jauh lebih kuat. Bahkan monster ini bisa membunuh beberapa dewa dengan kekuatannya. Karena lepas kendali itulah BBD mengurung monster tersebut ke dalam sebuah bola kurungan yang dikunci oleh sebuah mantra. Dan kini setelah beratus-ratus tahun lamanya, anak BBD bernama Babidi ingin membuka kurungan dari bola tersebut. Caranya adalah dengan mengumpulkan tenaga yang sangat banyak. Salah satunya dari tenaga Son Gohan. Di tempat lain, Kibito pun bercerita kepada Gohan bahwa Yamu dan Popovich mereka biarkan untuk mengambil tenaga Gohan karena mereka perlu tahu keberadaan markas Babidi dan bola kurungan tersebut. Maka mereka bisa membututi Yamu dan Popovich. Videl akhirnya menyerah untuk ikut serta karena kemampuan terbangnya masih lambat dan bisa menghambat Gohan dan Kibito. Mereka pun berpisah. Lalu Gohan dan Kibito pun bertemu rombongan Goku dan yang lainnya. Akhirnya Popovich dan Yamu pun berhenti di sebuah lokasi. Goku dan kawan-kawan mengintai secara diam-diam. Mereka akhirnya menemukan di mana markas Babidi. Terlihat sebuah pintu masuk yang kecil yang diyakini menuju area bawah tanah yang luas. Shin berkata hal itu yang mempersulit dirinya menemukan lokasi Babidi. Lalu sosok yang mereka bicarakan pun muncul. Makhluk kecil bersama sosok mengerikan keluar dari pintu tersebut, disambut hormat oleh Popovich dan Yamu. Mereka adalah Babidi dan Dabura. Kibito terkejut karena Dabura adalah raja neraka. Babidi memiliki kemampuan untuk membuat setiap makhluk yang berhati jahat menjadi anak buahnya. Tandanya adalah logo M di dahi setiap makhluk yang terkena sihirnya. Dan hal itulah yang terjadi kepada Dabura yang telah menjadi anak buah Babidi. Kemudian Babidi mengambil alat penghisap tenaga dari Yamu dan Popovich. Di luar dugaan, Babidi dengan sihirnya meledakkan tubuh Popovich. Melihat hal itu, Yamu pun takut. Dia terbirit-birit mencoba kabur. Babidi meminta salah satu anak buahnya, Pui Pui, untuk menghabisinya. Dengan cepat dan sekali tembak, Pui Pui meledakkan Yamu. Gohan dan yang lainnya terkejut dengan tindakan Babidi.
Lalu Babidi berkata kepada Dabura bahwa kedatangan Yamu dan Popovich membawa beberapa orang datang. Dia meminta Dabura mengurusnya. Lalu Babidi pun masuk ke dalam markasnya bersama Pui Pui. Kemudian setelah itu Dabura meningkatkan kekuatannya. Vegeta sontak berteriak kalau Dabura menyadari kehadiran mereka semua. Tiba-tiba Dabura melesat cepat bergerak ke arah mereka. Sekejap menembakkan tenaganya ke arah Kibito, hingga Kibito hancur tak bersisa. Lalu Dabura mengeluarkan serangan dengan ludahnya. Shin memperingatkan Krillin akan bahaya ludah dari Dabura. Namun terlambat, Krillin terkena ludahnya, begitu juga Piccolo. Ternyata ludah dari Dabura membuat tubuh mereka menjadi batu. Seketika Goku ingin mendatangi Piccolo dan Krillin yang membatu. Tapi Shin melarangnya karena dengan mudah tubuh mereka hancur bila tersentuh. Setelah itu Dabura pun kabur ke dalam markasnya untuk memancing mereka semua masuk. Goku pun bertanya bagaimana cara mengembalikan kondisi Piccolo dan Krillin agar normal kembali. Shin berkata satu-satunya cara adalah membunuh Dabura untuk menghilangkan kutukannya. Goku pun senang karena hanya itu caranya. Lalu dia dan Gohan dengan cepat bergegas menuju pintu masuk markas Babidi. Shin bilang kalau Dabura sangat kuat dan jangan gegabah untuk terpancing. Namun Vegeta bilang kalau mereka adalah sosok yang tidak punya sifat untuk menunggu. Lalu masuklah mereka semua ke dalam markas Babidi. Babidi senang karena Goku dan kawan-kawan terpancing masuk ke dalam markasnya. Di dalam, Goku dan kawan-kawan melihat bahwa markas Babidi pastinya sangat besar hingga ke dalam tanah. Mereka tiba di lantai pertama dan muncullah Pui Pui menyambut mereka. Sementara itu Babidi bersama Dabura berada di ruangan di mana bola kurungan berada. Babidi memasukkan tenaga dari Gohan hingga terisi setengah. Namun karena masih kurang, Babidi berharap Pui Pui bisa mengambil tenaga dari Goku dan yang lainnya. Namun ketika Babidi ingin melihat kondisinya, ternyata pertarungan belum terjadi antara Pui Pui dan rombongan Goku. Mereka masih sibuk menentukan siapa yang akan melawan Pui Pui dengan Hom Pimpa. Shin dan Pui Pui yang ada di ruangan itu hanya bisa diam menunggu mereka menang Hom Pimpa untuk menentukan petarungnya. Maka Vegeta lah yang menjadi pemenangnya. Shin heran kenapa tidak melawannya bersama-sama, tapi Vegeta cuma mau menghadapinya sendirian. Pui Pui pun bersiap untuk menyerang, namun Shin yang panik masih ingin menyerang bersama-sama. Tapi Goku meyakinkan Shin untuk santai karena Vegeta cukup kuat untuk menghadapi Pui Pui. Lalu majulah Pui Pui menyerang Vegeta yang dengan mudahnya dihalau dan dihindari olehnya. Malah Vegeta berbalik menyerang Pui Pui hingga tersungkur. Babidi yang melihat dari ruangannya merasa heran. Vegeta bisa dengan mudahnya mengajar Pui Pui. Karena Pui Pui adalah makhluk terkuat dari planetnya, yaitu planet Zoon, maka Babidi dengan sihirnya memindahkan pertarungan mereka ke planet Zoon, tempat asal Pui Pui. Shin bilang kalau Babidi memiliki kemampuan untuk memindahkan lokasi kemanapun yang dia mau. Pui Pui berkata kalau planet Zoon memiliki 10 kali lipat gaya gravitasi. Tapi Vegeta menjawab kalau 10 kali gravitasi bukan apa-apa buatnya. Lalu Pui Pui pun menyerang Vegeta dengan cepatnya. Sekejap Vegeta bergerak lebih cepat dan menghancurkan Pui Pui dengan mudah. Vegeta memenangkan pertarungan. Kemudian mereka pun kembali ke ruangan sebelumnya. Pintu lain terbuka menuju ke bawah. Shin pun terkesima dengan kekuatan para manusia Saiyan tersebut. Babidi geram karena hal itu tidak disangka olehnya. Dia tidak menyangka manusia bumi bisa sekuat itu. Dabura pun merasa heran. Lalu di ruangan berikutnya, giliran Goku yang akan bertarung. Lawan baru pun muncul. Goku tidak sabar menghadapinya. Lawan itu adalah monster bernama Yakon, makhluk buruk rupa yang siap menyantap Goku. Buat Shin, Yakon adalah makhluk yang sangat berbahaya. Meskipun tubuhnya besar, tapi gerakannya sangat cepat. Serangannya sempat membuat Goku kewalahan untuk menghindarinya. Babidi dengan sihirnya kembali merubah ruangan. Kali ini ruangan menjadi gelap karena Yakon adalah monster petarung yang sangat ahli di kondisi gelap. Di luar dugaan, malah Goku yang bergerak lebih gesit, bahkan bisa menyerang Yakon dengan mudahnya. Goku pun berubah menjadi Super Saiyan yang berkilau, hingga membuat keadaan sekitarnya menjadi terang benderang. Babidi dan Dabura terkejut dengan wujud Goku. Lebih terkejut lagi karena kekuatannya meningkat jauh. Tapi tiba-tiba Yakon membuka mulutnya lebar-lebar. Sekejap tenaga Goku disedot habis oleh Yakon, sampai Goku kembali ke wujud normal. Ternyata Yakon bisa melahap tenaga lawannya, tapi Goku malah berubah kembali menjadi Super Saiyan.
Shin heran kenapa Goku mengulangi kesalahan yang sama. Namun Vegeta berkata kalau Goku punya rencana dengan hal itu. Yakon pun kembali mencoba melahap kekuatan Goku. Tapi Goku meningkatkan tenaganya berkali-kali lipat, sehingga tenaga yang masuk ke dalam tubuh Yakon berlebihan, hingga membuat tubuh Yakon membesar dan meledakkan tubuhnya. Goku pun senang, membuat Shin lagi-lagi terkejut. Pintu menuju ruangan lainnya pun terbuka. Babidi juga terkejut karena dia merasa salah perhitungan dengan kekuatan Goku dan kawan-kawan. Dia merasa tinggal Dabura lah harapannya untuk menghadang mereka. Maka giliran Gohan yang bersiap di ruangan berikutnya. Kembali ke turnamen Tenkaichi Budokai, karena kehilangan banyak peserta yang pergi meninggalkan arena, akhirnya diputuskan untuk mengadakan pertarungan secara bersamaan kepada semua peserta. Mr. Satan, Android 18, Mighty Mask, Killa, dan Jewel kini berada di arena yang sama untuk saling bertarung dan memenangkan turnamen. Dengan cepat, Android 18 melumpuhkan Jewel dan Mighty Mask menjatuhkan Killa. Keduanya tersingkir dengan mudahnya, menyisakan Mr. Satan seorang. Namun Android 18 hanya menganggap Mighty Mask musuh yang sepadan. Begitupun sebaliknya. Keduanya bertarung sengit menghiraukan keberadaan Mr. Satan. Bahkan mereka berdua bertarung jual beli pukulan hingga terbang ke langit. Mr. Satan shock bukan main melihat kemampuan mereka berdua, memikirkan nasibnya kemudian kalau melawan mereka. Lalu merasa ingin menang, Trunks dan Goten berubah menjadi Super Saiyan. Tapi hal itu membuat Android 18 sadar kalau Mighty Mask adalah Trunks dan Goten. Mengetahui hal itu, Android 18 menyerangnya hingga kostum Mighty Mask terbelah dua. Terbukalah kedok Mighty Mask. Cici dan Bulma yang mencari keberadaan anak mereka selama ini menjadi marah karena mereka ikut pertarungan dewasa. Pemimpin turnamen pun mendiskualifikasi Mighty Mask yang ternyata adalah dua orang. Mendengar hal itu, Trunks dan Goten kabur menjauhi arena. Kini tinggal tersisa Mr. Satan yang harus dihadapi oleh Android 18. Dengan merinding dan membatu, Mr. Satan berhadapan dengan Android 18. Dengan cepat, Android 18 menghampiri dan memitingnya. Mr. Satan takut bukan main. Tapi Android 18 berkata kalau dia ingin ada kesepakatan dengannya. Android 18 akan mengalah, tapi Mr. Satan harus memberikan uang yang banyak untuknya. Dan Mr. Satan tetap menjadi juara dunia. Mr. Satan pun setuju. Maka Android 18 pura-pura terpental hingga membuat seisi arena sorak-sorai menyambutnya. Mr. Satan yang kembali percaya diri menunjukkan jurus-jurus yang mematikan untuk menyerang Android 18. Meskipun dia tahu kalau itu hanya pura-pura. Android 18 melemparkan dirinya hingga keluar arena. Maka dengan demikian Mr. Satan memenangkan pertarungan dan dinyatakan sebagai pemenang Tenkaichi Budokai kali ini. Semua penonton pun senang pahlawannya juara kembali. Android 18 mengingatkan Mr. Satan untuk memberikan uangnya paling lambat besok pagi atau dirinya dalam bahaya. Trunks dan Goten yang kabur merasa bingung. Mereka takut kembali karena takut dimarahi oleh ibu masing-masing. Tiba-tiba mereka melihat Fidel. Goten pun memanggilnya secara singkat. Fidel menceritakan apa yang terjadi. Bukannya takut, kedua anak tersebut seolah merasa semangat. Adrenalin mereka bertambah mendengar adanya monster dan penyihir. Mereka berdua pun sekelebat melesat meninggalkan Fidel menuju lokasi markas Babidi yang diceritakan oleh Fidel. Dari lokasi markas Babidi, Dabura akhirnya muncul untuk berhadapan dengan Son Gohan. Mereka pindah ke lokasi di mana Dabura menguasainya. Pertarungan pun terjadi dan cukup seimbang sampai akhirnya Gohan berubah menjadi Super Saiyan. Dabura dihajar habis-habisan oleh Gohan. Tapi lambat laun Dabura bisa mengimbanginya. Pertarungan kembali seimbang dan berlangsung lama. Hal itu membuat Vegeta jadi tidak sabar. Goku mencoba menenangkan Vegeta karena memang giliran Gohan untuk bertarung. Tapi Vegeta semakin emosi. Dia berkata kalau dia hanya peduli dengan pertarungan untuk melawan Goku dan yang lainnya tidak penting baginya. Dabura yang mendengar hal itu merasa punya ide lain. Maka dia meminta Babidi untuk mengembalikan dirinya ke ruangan yang normal. Dabura berencana ke ruangan Babidi. Gohan merasa Dabura ingin kabur darinya, tapi Dabura berkata kalau dia tidak kabur, hanya sedang mempersiapkan lawan tangguh buat mereka. Di ruangan Babidi, Dabura menjelaskan bahwa Vegeta memiliki hati yang jahat.
maka dia berpotensi untuk dijadikan anak buah oleh Babidi. Dengan cepat, Babidi pun mengeluarkan sihirnya kepada Vegeta. Lalu Vegeta meraung kesakitan memegang kepalanya. Shin merasa ada hal yang tidak beres terjadi kepada Vegeta, dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Vegeta pun berubah. Dahinya terpampang tanda M yang menunjukkan dirinya sudah berada di bawah kuasa Babidi. Nah, demikianlah cerita dari Dragon Ball Z kali ini. Berikutnya pertarungan legendaris pun terjadi kembali antara Vegeta yang berada di bawah pengaruh jahat Babidi melawan rival terberatnya Son Goku. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak terus channel ini ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih.